semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card reading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading ya. Jadi energinya bisa resonate bisa tidak. Itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti energinya memang benar untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan, jadi apapun semua hasil readingan kali ini, jangan ditelan bulat-bulat. Alangkah baiknya kalian telah terlebih dahulu, ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pick a card reading kali ini, alangkah baiknya teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Untuk di tema video kali ini, kita mulai baper-baperan bareng. Kita ngeliat ya berhalu-haluan bareng tentang ciri orang yang bakalan ngajakin kamu serius. Oke. Jadi buat teman-teman semuanya yang merasa penasaran, tetap terus ikuti pick a card reading kali ini dan jangan di skip-skip videonya biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card reading kali ini. Seperti biasanya ya, ketika Clarissa menggunakan kartu pembukaan gitu ya, kartu oracle, sebisa mungkin nanti ya kalian juga intinya tuh fokuskan pada tema video kali ini, yaitu tentang ciri orang yang bakalan ngajakin kamu serius. Oke, langsung saja kita ambil kartunya. Seperti biasanya ya, untuk kartu pembukaan Clarissa menggunakan kartu oracle. Dan sebisa mungkin ya, ketika Clarissa menshuffle kartunya seperti ini, teman-teman fokuskan pada tema video kali ini. Oke, langsung saja, tidak perlu panjang lebar. Kita coba. Kita shuffle kartunya sampai kita benar-benar ngedapetin kartu yang memang energinya sesuai ya, sesuai sama kalian. Violet, oke, kita shuffle terus sampai kita benar-benar ngedapetin kartu yang memang energinya sesuai sama kalian. Oke. Oke, kita ambil one card, satu kartu. Oke, satu kartu terbuka. Ingat ya teman-teman, ini semuanya itu tidak berlaku gender gitu. Baik nantinya itu laki-laki maupun perempuan itu sama gitu. Terkadang teman-teman suka tanya kadang kok lebih ke cenderung ke cewek. Sebenarnya tidak. Itu sebenarnya tuh kayak ini tuh kayak apa ya? Tergantung gitu loh. Oke. Sebentar, akan Clarissa tata terlebih dahulu.
Nah, oke teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu. Dan di mana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi teman-teman pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi hati kalian. Gunakan intuisi kalian ya. Dan apabila kalian masih bingung, kalian bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian bagus. Karena ini sifatnya juga general reading ya, jadi teman-teman bisa memilih lebih dari satu pilihan file. Misalnya saja teman-teman memilih kartu nomor 3, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 1 ataupun nomor 2. Sah-sah saja karena general reading, fun reading, memang terkadang energi kita ikut tertumpah di kartu-kartu yang lain, jadi nggak apa-apa, sah-sah saja apabila kalian memilih lebih dari satu pilihan file. Dan untuk teman-teman semuanya yang sekiranya membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian tidak perlu buru-buru karena kalian bisa pause video kali ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan ngedapetin kartu yang memang energinya sesuai sama kalian. Oke, dan buat teman-teman semuanya yang sudah memiliki pilihan file, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu. Untuk kartu yang ketiga dan kartu yang kedua kita singkirkan terlebih dahulu karena kita akan memfokuskan energi kita pada kartu yang nomor 1. Ada Six of Swords. Yes, kita coba lihat-lihat dulu. Oh, kartunya kecampur, ke-mix. Memang sih biasa gitu, terkadang tuh kayak suka kecampur ulah-ulah si Anabul yang kecil-kecil itu. Oke, kita coba. Saya barusan menarik energi. Kita coba dulu. Violet. Oke, satu kartu terbuka. Oh, so sweet banget, ada kartu Ten of Cup di sini ternyata. Oke, kemudian ada kartu Judgment, ada kartu Two of Pentacle. Terus ada kartu Queen juga ya, Queen of Wands. Di sini ada kartu King of Swords. King of Swords 1 2 3 4 5. Di sini ada kartu Nine of Cup. Ada kartu ini ya, Two of Swords. Yes, pas ya. Di sini ada kartu Justice, ada kartu Three of Cup, dan ada kartu Nine of Swords. Oke, coba
Beri waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa menarik energi secara kolektif ya. Oke, sesuai dengan judul tema dan deskripsi ya, yaitu tentang ciri detail orang yang bakalan ngajakin kamu serius. Jika dilihat dari kartunya gitu, ciri detailnya sih sebenarnya mungkin ya dari segi fisik ya, orang ini tuh sepertinya 11-12 sama kamu lah. Dalam artian tuh ya kayak umur kalian itu sama gitu. Bisa jadi kayak yang kayak seumuran. Terus juga di sini yang saya lihat ya, orang ini tuh hadir memang dikala kayak kamu itu bener-bener ngerasain suatu kesedihan gitu. Sedih mungkin kayak kamu merasakan kemarin flashback disakiti, ngerasakan kemarin tuh mungkin hubungan kamu itu nggak sesuai dengan apa yang kamu arepin. Terus juga ini tuh kayak di saat bener-bener kamu berada di titik terendah gitu, dalam artian tuh kayak kamu bener-bener galau gitu dan kamu nggak tahu gitu maksudnya tuh harus mencari jalan keluar di mana. Dan tiba-tiba nantinya itu kayak nih orang itu akan hadir di dalam kehidupan cinta dan asmara kamu, membawa sejuta ketulusan dan intinya itu membebaskan kamu dari rasa kesedihan gitu. Terus juga orangnya sih yang saya lihat mampu ya, dalam artian tuh kayak mungkin sih gitu. Kayaknya kamu juga rada kurang percaya terhadap orang baru atau mungkin kayak harus memulai hubungan yang baru. Tapi nantinya orang ini tuh yang saya lihat ya, perkenalan kalian di awal itu intinya tuh dia tidak langsung ceplas-ceplos tentang mengutarakan isi hati dia yang sesungguhnya terhadap diri kamu. Cuman yang saya lihat orangnya sih bagus, dalam artian tuh kayak intinya tuh beradaptasi terlebih dahulu, mengenal kamu terlebih dahulu, dan ini tuh kayak mencari tahu sebenarnya apa sih maksud kamu, mencari tahu sebenarnya apa yang kamu suka dan yang nggak kamu suka gitu. Jadi yang kayak bener-bener kayak nih orang itu nggak langsung ceplas-ceplos gitu. Terkadang kan biasanya ada seseorang tuh yang baru kenal seminggu, 1 bulan, 2 bulan, yang langsung nekat dalam artian tuh mengutarakan tentang isi hati dia. Tapi ini orang kan memang tujuan dia itu bersungguh-sungguh ingin serius sama kamu. Jadi bisa dipastikan gitu. Kayak orang ini tuh menghargai setiap proses yang terjadi gitu. Jadi ini tuh kayak eh nih orang menyatakan cinta sama kamu itu nggak langsung instan, dalam artian langsung kenal 1 minggu gitu aku ngerasa nyaman is oke, aku bakalan mengungkapkan tentang isi hati aku sama ini, no gitu. Bahkan di sini nantinya itu kayak kamu itu sebenarnya langsung dapet feelnya gitu loh. Tapi dalam artian tuh yang kayak gini, nih orang sebenarnya sayang nggak sih sama aku, nih orangnya sebenarnya ada rasa nggak ya gitu. Kok kayaknya jika dilihat perhatian dia juga intens gitu, tapi kok kayaknya juga nih orang tidak menunjukkan ya, maksudnya tuh kok tidak menyatakan, tidak nembak aku, tidak menyatakan tentang maksudnya tuh isi hati dia yang sesungguhnya gitu. Padahal jika kamu merasakan gitu, kamu dapat merasakan energi cinta yang begitu kuat dari dalam hati dia gitu. Cuman kamu memang masih belum berani menyimpulkan karena apa gitu. Ya dia kan kayaknya belum pernah mengutarakan tentang isi hati dia terhadap diri kamu. Jadi ya udah deh gitu. Kamu lebih baik kayak nikmati aja seperti air mengalir gitu. Kamu bakalan hold terlebih dahulu. Terus juga di sini yang saya lihat orang ini tuh memiliki prinsip dalam hidup dia. Memiliki prinsip hidup dalam hidup dia tuh gimana sih kak gitu. Dalam artian tuh ya orang ini tahu gitu loh, maksudnya tuh tujuan hidup dia harus ngapain ke depannya, planningnya itu apa. Terus juga ini ya tuh dia bakalan melakukan sesuatu hal apa terhadap diri kamu gitu. Jadi kayak orang ini tuh kayak sudah memikirkan jauh-jauh hari matang-matang. Mungkin sebelum dia kenal dengan kamu gitu, orang ini tuh kayak sudah menanamkan tentang maksudnya tuh planning kehidupan apa yang harus dia lakukan gitu. Target dia menikah kapan, dia ini itu kayak setelah menikah apa yang harus dia lakukan. Jadi kayak ini orang itu sudah benar-benar sudah mempersiapkan gitu. Jadi bisa dipastikan nih orang itu tipe orang yang benar-benar udah matang gitu, secara batin maupun lahiriah gitu loh. Terus juga di sini yang saya lihat, orang ini yang saya lihat itu benar-benar apa ya? Yang saya lihat, begini, di sini karena ada kartu ini ya, Ten of Cup. Jadi dalam artian tuh kayak
mungkin kayak setelah kamu menikah sama dia gitu, kayaknya kamu itu nggak bakalan lama-lama deh. Maksudnya itu menikmati kesendirian. Dalam artian itu kesendirian itu seperti apa sih gitu? Ya mungkin kayaknya dalam waktu dekat juga, mungkin selang beberapa bulan setelah kamu menikah sama dia, mungkin nih orang itu langsung tiba-tiba muncul gitu. Masih itu berharap sebuah ini tuh buah hati di dalam hubungan rumah tangga dia. Jadi seperti itu. Hmm, Karena di sini ada kartu judgment. Jadi kayak sebenarnya orang ini tuh juga banyak suka sih. Masnya tuh banyak pengagum rahasianya gitu. Tapi ini orang itu bukan tipe orang yang memang bisa sembarangan memberikan hati dia untuk orang lain gitu. Kalau misalnya hati dia mengatakan tidak, maka dia akan mengatakan tidak gitu. Apabila kata hati dia mengatakan oke gitu, ya maka orang ini tuh bakalan memperjuangkan apa yang dia mau. Karena sebenarnya ya justru malah orang yang seperti ini tuh sebenarnya orang yang paling pintar ngejaga hati dia untuk pasangannya. Ya memang sih di sini yang saya lihat nantinya kayak kamu itu bakalan ini tuh kayak selalu sering ngerasa cemburu gitu. Tapi orang ini tuh berusaha memberikan penegasan terhadap diri kamu dalam artian tuh kayak ya kamu nggak boleh seperti ini gitu loh, karena percaya, saling percaya bahwa di dalam hati aku ini sebenarnya udah kamu kunci gitu. Jadi kayak nggak mungkin lah gitu aku melakukan ini tuh kayak mengkhianati kamu, harus menyakiti hati kamu gitu. Karena sebenarnya aku udah cukup merasa bahagia kok menemukan seseorang yang seperti kamu gitu. Jadinya tuh kayak nantinya tuh nih orang itu mampu, maksudnya itu kan biasanya ada orang yang kayak biasanya itu kayak cemburu, justru malah kayak ngeliatin dipanas-panasi gitu. Tapi kalau nih orang itu tidak gitu, justru malah nih orang itu kayak berusaha memberikan sebuah pengertian gitu ya, terhadap pengertian buat diri kamu gitu. Terus juga di sini orangnya juga dalam artian tuh eh dia itu kayak tidak takut resiko, tapi setiap apapun langkahnya orang ini tuh selalu mempertimbangkan. Dalam artian tuh misalnya gitu ya, orang ini tuh eh ini tuh kayak menyatakan tentang isi hati dia sama kamu, dan kamu sepertinya itu menge-approve dia gitu. Dan orang ini juga nggak semata-mata itu kayak langsung atas dasar cuma mulut dia doang gitu loh. Maksudnya itu kayak baperin kamu doang, tidak gitu. Karena sebenarnya ya dia sudah mempertimbangkan diri kamu di dalam hidup dia. Dalam artian tuh kayak sebenarnya nih itu cocok gak sih untuk aku gitu. Sebenarnya karakter dia itu sebenarnya pas gak sih sama aku gitu. Jadi kayak bener-bener ditelisik terlebih dahulu gitu. Baru misalnya kayak nih orang itu sudah mensinkronkan gitu antara hati kamu sama dia, baru orang itu bakalan ini tuh menunjukkan effort buat diri dia tuh berjuang gitu. Dalam artinya tuh memperjuangkan kamu untuk menggapai apa yang kalian inginkan, yaitu sebuah kebahagiaan. Terus juga di sini yang saya lihat ya, orangnya di sini pandai sih, dalam artian tuh kayak membuat pasangan kamu bahagia, membuat pasangan dia bahagia. Dalam artian ya mungkin kayak dia itu kayak tahu gitu loh bagaimana cara kayak ngebuat hati kamu itu tersenyum kayak ketika kamu ngerasa galau, gelisah, sendiri. Bahkan mungkin ya kayaknya kamu itu jarang ngambeknya deh sama dia, karena saya yakin gitu kamu nantinya itu nggak bakalan bisa marah lama-lama sama dia gitu, karena orang ini tuh tahu bagaimana cara meluluhkan hati kamu. Terus juga di sini ada kartu King of Swords gitu. Kartu King of Swords di sini tuh ngeliatin tentang orang ini tuh tipe orang yang dalam artian tuh berani. Dalam artian tuh ya berani karena benar, takut karena salah. Dalam artian orang ini tuh selalu jujur gitu. Dia bakalan maju gitu loh, bakalan maju apabila kayak mungkin yang dia lakukan itu benar gitu loh. Dan orang ini juga tipe orang yang sebenarnya tuh sangat menghargai arti sebuah kejujuran gitu. Jadi ya sebisa mungkin gitu kamu kalau bisa bisa sama dia tuh kayak transparan gitu loh. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu hadapi gitu, utarakan saja. Karena bukan cuma itu saja gitu. Orang ini juga ini tuh ringan tangan, selalu ngebantu gitu ya. Bukan cuma pasangan aja, tapi orang ini tuh kayak tidak pernah memandang bulu sih gitu. Siapapun asalkan dia memiliki effort atau kemampuan untuk menolong orang tersebut, dia bakalan ngebantu gitu. Dan orangnya juga ini tuh kayak berpikir matang. Terus juga mungkin dari segi aspek keuangan, mungkin orang ini secara lahiriah itu udah bener-bener apa ya, sudah bener-bener siap gitu loh. Dalam artian it's okay gitu. Jadi kayak
aku kan bakalan menjalin hidup gitu. Menjalin hidup ini kan untuk masa depan bersama orang yang aku sayang gitu. Jadi yang kayak untuk saat ini gitu ya, sembari kayak aku ini belum menemukan dia gitu, aku bakalan ini tuh kayak bekerja gitu ya, bekerja keras, bakalan intinya tuh kayak bekerja mati-matian gitu. Karena orang ini tuh tidak ingin membuat pasangannya kelak itu merasa menderita. Cukup dia aja gitu. Dalam artian tuh yang kayak bersakit-sakit ke hulu, berenang-renang kemudian gitu. Untuk saat ini bersakit-sakit dahulu nggak apa-apa gitu. Karena kayak kedepannya itu bakalan ada sebuah keindahan yang nantinya itu bakalan menjemput kalian berdua gitu. Terus juga di sini ada kartu to Oswald gitu. Mungkin saat ini kamu sedang berpikir gitu, bagaimana sih caranya untuk ngedapetin dia gitu. Maksudnya itu cara biar dia atau jodoh yang memang kayak sesuai dengan apa yang kamu harapkan tuh cepet datang gitu. Cuman saran dari saya sih lebih baik ya nikmati aja gitu. Karena bagaimanapun juga kalau misalnya kayak kamu terlalu berharap lebih terhadap maksudnya itu jodoh segera datang, cepet datang. Justru yang kayak malah semakin seperti itu malah kayak membuat jodoh itu kayak semakin jauh gitu. Tapi kalau misalnya kamu menikmati hidup sembari itu juga penuh rasa syukur gitu ya atas apa yang sudah diberikan Tuhan. Ini tuh kayak menikmati apa yang terjadi gitu. Ya saya yakin gitu, tanpa kamu minta dia itu pasti bakalan segera datang dengan sendirinya. Asalkan di sini kamu tetap gitu harus berdoa dan bersabar. Yakin bahwa apa yang kamu jalani saat ini tuh pasti akan membuahkan hasil yang indah di kemudian hari. Lalu juga di sini ada kartu Justice gitu ya. Justice itu yang artinya kamu nantinya tuh bakalan ngerti deh gitu loh. Bakal ngerti tuh dalam artian kamu pasti bakalan peka gitu. Bisa membedakan antara orang yang niat, orang yang tulus, sama orang yang modus gitu. Dan di sini yang kayak nantinya itu entah kenapa gitu ya, kayak waktu pertemuan kamu pertama kali sama dia ataupun kayak pertama kali kamu ngejalin komunikasi sama dia gitu, bawaannya kayak kamu itu langsung ya kayak ngerasa bahwa kayak nyaman aja sama dia, cocok aja sama dia gitu. Karena orang ini tuh kayak mampu gitu. Maksudnya itu memberikan titik kenyamanan terhadap diri kamu, dan orang ini juga nantinya tuh kamu bakalan bisa ngerti deh gitu. Dalam artian tuh mungkin di awal gitu ya, kamu pasti juga ini tuh kayak nggak bisa lah, namanya siapa sih gitu yang baru kenal tuh kayak langsung transparan gitu. Tapi lambat laun entah kenapa gitu ya, kayaknya itu kayak kamu seolah-olah itu ingin menceritakan tentang atas apa yang kamu alami, pengalaman hidup itu sama dia. Jadi kayak intinya tuh berbagai berbagai kisah gitu loh, berbagai kisah sama dia. Dan disinilah yang nantinya tuh kayak kamu itu akan merasa masih itu diberlakukan secara adil. Karena mungkin jujur ya, basically mungkin flashback ke belakang, kamu itu kurang diperlakukan secara adil, dalam artian tuh yang kayak pasangan kamu, mantan kamu di masa lalu tuh ingin menang sendiri, sedangkan kamu gitu ya, intinya tuh sedangkan kamu ingin membela diri gitu. Nih orang itu tidak mau mendengarkan apa yang kamu katakan, justru yang kayak malah saling membesarkan ego satu sama lain, dan intinya itu kayak selalu menyudutkan diri kamu. Itu yang membuat kamu jadinya flashback ke belakang kemarin tuh bubar. Dan setelah orang ini hadir gitu, saya yakin kamu akan mendapatkan keadilan baru, kebahagiaan baru yang jauh lebih baik daripada sebelumnya gitu. Terus juga di sini yang saya lihat, nih orang itu tipe orang yang sederhana banget sih menurut aku. Dalam artian tuh nih orang itu tidak suka ini tuh kayak terlalu perfectly ya. Dalam artinya tuh kayak berglamor-glamor, ya itu tidak gitu. Orang ini tuh selalu mengajarkan eh masih itu mengajarkan pasangannya tentang arti makna hidup bahagia, dan ini itu bahagia dengan cara sederhana gitu. Karena orang ini tuh prinsip hidup dia, orang ini tuh kayak memiliki pedoman hidup lah intinya itu. Jadi kayak bahagia itu nggak harus mahal gitu. Asalkan kita tahu caranya gitu. Bahagia itu bisa kita dapetin dengan cara yang simpel gitu. Dan di sini ada kartu Nen ya, Nen Oswald. Dalam artian tuh di sini aku paham sih apa yang kamu rasakan saat ini. Mungkin ya kamu terkadang ngiri ya ketika kayak ngelihat teman-teman kamu itu udah hidup bahagia bersama pasangannya, udah memiliki momongan atau memiliki hal apapun gitu. Cuman saran saya sih jangan terlalu di bawah jangan terlalu ini tuh di bawah menjadikan sebuah beban gitu. Karena bagaimanapun juga gitu ya. eh Jodoh itu akan datang dengan sendirinya tanpa kita minta. Dan memang sih gitu. Dalam artian tuh kayak setiap orang itu pasti tuh kayak udah ini tuh sudah digariskan. Mulai dari dia lahir, dalam artian tuh yang kayak gini loh.
kamu di umur segini tuh bakalan married gitu. Untuk kamu umur segini tuh kayak belum married dulu, alangkah baiknya itu fokus sama pekerjaan dulu gitu. Jadi kayak setiap orang itu sudah digariskan masing-masing. Dan apabila kayak kamu saat ini tuh belum dipertemukan sama dia gitu, ya berarti memang kayak ini bukan waktu yang pas gitu. Ada suatu hal yang memang harus kamu prioritaskan, harus kamu kejar, harus kamu raih terlebih dahulu gitu. Baru kalau misalnya semuanya udah tercapai, udah teraih, barulah gitu pasti dia bakalan datang tanpa kamu minta. Jadi seperti itu. Terus sini coba. Aku liatin dulu. Oke, di sini ada kartu Six of Cup. Sebenarnya ini gambarin tentang harapan kamu dan harapan dia sih yang bener-bener sama gitu loh. Dalam artian kamu sama dia itu satu tujuan. Ada kartu The Star. Dan di sini ada kartu Knight of Wands, Six of Cup, The Star, Knight of Wands. Oke, di sini kebuka ada dua kartu Queen of Wands, ada kartu Five of Cup. Dan ada kartu ini ya, Nine of Wands. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6, 6. Karena di sini ada kartu Six of Cup, dalam artian tuh gini, apa yang saya bahas tadi tuh yaitu kayak antara kamu dan dia itu kayak sepertinya itu memiliki satu tujuan yang sama, yaitu kayak menjemput sebuah kebahagiaan, ingin membangun mahligai yang bener-bener apa yang kamu harapkan ternyata mungkin kayak kemarin tuh nggak bisa tercapai, dan ini tuh kayak ingin mewujudkan hal tersebut. Dan di sini yang saya lihat ya, ini tuh kayak harapan kamu dan dia itu satu tujuan, yaitu untuk membangun sebuah kebahagiaan yang benar-benar kayak ingin kalian mulai dari nol gitu. Dan di sini juga ada kartu The Star. The Star tuh yang artinya melambangkan tentang mungkin gitu saat ini kayak kamu merasakan tidak ada sebuah perubahan di dalam kehidupan asmara kamu. Cuman ya sabar aja gitu, nikmati segala proses yang terjadi, karena di balik semuanya kamu bakal merasakan sebuah perubahan cinta yang begitu besar. Dalam artian mungkin saat ini nggak kamu dapatkan, tapi begitu nih orang hadir gitu, kamu bakalan merasakan kok gitu tentang arti sebuah kebahagiaan yang sesungguhnya itu seperti apa. Karena di sini yang saya lihat ya, di balik kesulitan yang flashback belakang kemarin kamu alami gitu, di balik itu semuanya ada seseorang yang intinya itu menantikan diri kamu, memberikan hati tulus dia untuk kamu, dan intinya itu mau berkorban gitu ya, mau berkorban untuk kamu. Jadi ya ikhlaskan aja apa yang sudah terjadi di masa lalu, karena ya bagaimanapun juga gitu, kita nggak terlalu boleh terlalu ini itu hidup di dalam tekanan masa lalu, karena kita hidupkan untuk masa depan gitu. Jadi ya sudah memikirkan tentang
tentang apa yang harus kamu lakukan saat ini dan apa yang harus kamu lakukan untuk masa depan. Terus juga di sini ada kartu Queen of Wands gitu. Kartu Queen of Wands tuh yang artinya ya untuk saat ini mungkin jujur gitu ya. Kamu itu kayak mungkin lagi merasa lelah, ingin menghiling diri kamu terlebih dahulu. Nikmati aja gitu, nggak apa-apa. Namanya jodoh itu nggak usah dikejar. Namanya jodoh itu tidak usah ditargetkan gitu. Kalau misalnya Tuhan sudah mengendaki gitu, jangankan gitu 1 tahun, besok aja bisa terjadi. Jadi untuk saat ini kamu jangan terlalu berpikir, kenapa sih aku ini kok tidak datang-datang jodohnya? Kenapa sih aku kok belum dipertemukan dengan seseorang yang pas? Tenang saja, nikmati saja apa yang kamu jalani saat ini, jangan terlalu itu dijadikan sebagai sebuah beban hidup gitu. Terus juga di sini yang saya lihat, mungkin saat ini kamu juga dilanda sebuah kecemasan, dalam artian tuh kayak rasa kecemasan, rasa ketakutan gitu. Kamu takut apabila kayak kamu nantinya itu sampai mungkin ya, kayak kamu sampai tua ataupun mungkin bagaimana, itu tetap gitu ya. Masih itu ini tuh kayak selalu masih itu disakiti selalu, India itu tidak mendapatkan seseorang yang kamu harapkan. Tenang saja, selalu berpikir positif karena ya bagi Tuhan itu nggak ada yang nggak mungkin gitu loh. Jadi selalu berpikir positif aja dan selalu berdoa, karena di sini yang saya lihat is okay gitu. Saat ini tuh kamu sedang banyak berjuang gitu. Banyak berjuang itu bukan dalam hal cinta aja, tapi dalam banyak hal. Mulai dari pekerjaan kamu, mulai dari pengorbanan waktu kamu, pengorbanan untuk keluarga kamu. Jadi kayak semuanya di sini tuh kayak waktu semuanya itu kamu korbankan. Tapi ingat ya, di balik itu semuanya di sini saya yakin gitu. Pasti keindahan itu sudah datang menanti kamu. Dan di sini kan terlihat gitu. Nah, di sini tuh yang kayak kamu itu bener-bener nantinya gitu ya akan menjemput kebahagiaan tersebut dengan penuh sukacita. Karena di sini terlihat dari ekspresinya nantinya tuh kayak auranya tuh aura kebahagiaan gitu. Bahkan ini tuh kayak semuanya tuh bakalan mendukung gitu loh. Langkah apa yang kamu jalani di masa depan. Jadi seperti itu. Oke. Terus coba kita lanjut buat teman-teman semuanya yang memilih kartu nomor 2. Oke, coba saya netralkan terlebih dahulu kartunya biar nggak ada energi yang tertinggal. Knight of Cup. Oke, kelihatan di sini. Oke, coba. Di sini ada kartu The Lovers. Oke. Di sini ada kartu Five of Cup. Pilot. Terus juga di sini ada kartu Knight of Wands. Ada kartu The Moon. One, two, three, four. Oke. Ada kartu Ace of Pentacle.
Ada kartu Temperance, Five of Swords, Pack of Pentacle, Nine of Swords, dan ada kartu Seven of Swords. Oke. Beri waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa menarik energi kalian secara kolektif. Dan oke. Connect of Cup di sini itu tentang menggambarkan tentang dia sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu tentang ciri orang yang bakalan ngajakin kamu serius. Di sini terlihat ya, mungkin dari segi physically gitu ya, dari segi fisik di sini terlihat ya bahwa nih orang itu mungkin usianya lebih muda daripada kamu gitu. Cuman yang mudanya sih nggak kebangetan, dalam artian tuh muda yang dalam hal ya mungkin beda 1, 2, 3, 4 sampai 5 tahun gitu loh. Ya ada juga sih yang lebih, tapi yang kayak lebih dominan di sini tuh yang kayak perbedaannya tidak terlalu signifikan. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ya, ini tuh orangnya tuh romantis gitu ya. Orangnya romantis dalam artian bisa dibilang orangnya lumayan lah gitu. Lumayan apa sih gitu? Ya lumayan oke. Kalau misalnya dia seorang laki-laki ya dia ganteng gitu. Tapi kalau misalnya dia perempuan ya dia cantik. Bukan cuma itu saja sih. Orang ini juga ini tuh walaupun dia usianya jauh lebih muda daripada kamu, tapi orang ini dari segi pemikiran tuh mampu berpikir dewasa. Yang artinya itu kayak membuat kamu jadi kayak semakin berkesan gitu loh. Jadi seolah-olah itu ingin mengenal dia lebih dalam lagi. Terus juga ya mungkin sih gitu, orang lain banyak memandang mungkin dia itu sebelah mata. Cuman yang saya lihat ya gitu, kayaknya kamu itu nantinya itu bakalan yakin gitu, it's okay gitu, aku akan percaya terhadap diriku sendiri dan alam bawah sadarku sendiri gitu, bahwa nih orang tuh orang yang baik gitu loh. Apa yang dikatakan orang lain tuh mungkin tidak intinya itu tidak seburuk dengan apa yang aku rasakan saat ini gitu. Terus juga di sini yang saya lihat, orang ini memang gitu ya, di awal itu dia tidak menunjukkan tentang sisi perjuangan dia. Tetapi ya orang ini tuh kayak intinya tuh ingin beradaptasi. Intinya tuh kayak ingin mengenal kamu lebih dalam lagi, ingin mengetahui gitu loh tentang diri kamu itu sebenarnya seperti apa gitu. Kisah hidup kamu seperti apa gitu. Karena ya apabila kayak dia sudah benar-benar ngerasa ya bahwa kamu itu cocok sama hati dia, terus kayak ngerasa bahwa kamu itu klop sama dia gitu, orang ini pasti bakalan menunjukkan tentang sisi perjuangan. Karena orang itu tuh tidak ingin ya kayak terlalu ya perjuangan dia tuh gede di awal tapi ujung-ujungnya akhirnya no gitu. Enggak. Tapi orang ini tuh kayak ingin sesuatu itu yang stabil. Jadi apa yang dia lakukan di awal ya di akhir juga sebisa mungkin harus lebih besar daripada sama yang di awal gitu loh. Terus juga orangnya sih suka traveling ya, dalam artian tuh mungkin orang ini tuh suka berbaur dengan alam yang terbuka daripada ya sebenarnya cocok sih sama kamu gitu. Karena kamu sendiri juga kurang suka apabila kayak terlalu nongkrong di mall, belanja-belanja di mall ataupun yang bagaimana gitu. Ya suka sih sesekali gitu. Tapi kalau mungkin keseringan gitu, kamu kayaknya lebih suka sama alam terbuka deh. Karena ya orang yang suka dengan alam terbuka itu gambarin tentang nih orang itu sebenarnya menyukai arti kebebasan tapi tahu batasan, tahu nggak sih gitu. Ya tahu kan gitu, kita di alam itu kan bebas gitu. Tapi kalian harus tahu gitu bahwa di alam itu masih ada aturan-aturan gitu. Dalam artian mungkin kayak kamu nggak boleh buang sampah sembarangan, kamu nggak boleh memetik bunga sembarangan gitu. Itu kan yang artinya kayak benar-benar orang ini tuh suka terhadap kebebasan tapi tahu batasan, jadi seperti itu. Terus juga orangnya sih yang saya lihat walaupun ya ini ya jiwa pesona dia itu sangat tinggi, tapi orang ini tuh paling pinter ngejaga hati. Walaupun banyak yang ngejar-ngejar dia, banyak yang suka sama dia, tapi orang ini tuh entah kenapa gitu ya, eh orang ini tuh kayak apabila dia sudah menemukan seseorang yang pas di dalam hati dia, ya udah gitu, nggak ada hal lain yang dia pikirkan selain fokus ke depannya, memikirkan jenjang kehidupan yang lebih serius daripada sebelumnya. Terus juga di sini yang saya lihat ya, orangnya sih bisa dibilang tuh stylish tapi sederhana, dalam artian tuh kayak gayanya itu simple gitu. Tapi kayak kamu ngelihatnya itu simple tapi elegan gitu. Dalam artian tuh kayak bawaannya tuh dipas gitu. Dalam artian ya ini orang itu kalau misalnya masalah penampilan sih perfeksionis gitu. Terus juga mungkin kayak terkadang kan ada seseorang itu yang nggak mikirin tentang stylish dia bagaimana.
tentang maksudnya tuh gaya dia itu seperti apa, ya sudah, yang penting pakai baju pakai celana oke gitu. Tapi kalau ini orang itu tidak gitu, dalam artian tuh kayak ini orang itu bisa menyesuaikan gitu loh. eh Masnya tuh bisa menyelaraskan gitu, aku harus pakai apa sih gitu, aku harus sesuaiin dengan apa gitu. Dan kayak nantinya itu kayak mungkin kamu nantinya kayak ketika belanja sama dia tuh bagaimana akan banyak ini tuh banyak apa ya, banyak meminta pendapat dari dia, ini sebenarnya bagus nggak sih sama aku, ini sebenarnya cocok nggak sih aku gini gitu, ini cantik gak aku kalau misalnya makeup gini gitu. Ini orang itu kayak nantinya tuh banyak memberikan masukan terhadap diri kamu, jadi seperti itu. Terus juga di sini memang gitu ya, nih orang itu datang sebagai the lovers, yang artinya itu datang sebagai cinta baru kamu. Yang memang kayak orang itu hadir gitu loh, hadir ya mungkin untuk membahagiakan kamu di masa yang akan datang. Karena jika dilihat ya, kayak memang orang ini tuh tipe orang yang tidak terlalu suka buru-buru sih, dalam artian tuh is okay gitu. Kita cepet-cepet mikirin dong gitu tentang maksudnya tuh kayak lamaran kapan, nikahnya kapan atau apa gitu. Enggak gitu. Nih orang bukan tipe orang yang terlalu suka menjanji-janjikan kata-kata manis, tetapi ya lebih ke bagaimana ya di sini ya. Oke, nikmati aja sebuah keindahan di mana gitu ya. Di titik kita proses mulai kita kenal gitu ya. Nantinya itu akan kita rangkai jadi sebuah cerita gitu ya. Kisah cinta yang nantinya itu nggak bakalan benar-benar kita lupakan gitu loh. Sampai kayak benar-benar nantinya kamu bisa nikah sama dia gitu. Terus juga di sini yang saya lihat ya, orang ini tuh tipe orang yang ini itu mampu membangunkan kamu dari kesedihan gitu. Karena jujur ya, kayaknya kamu itu sudah nggak percaya lagi deh sama yang namanya cinta. Bahkan di sini yang saya lihat ya, kayaknya kamu lebih fokus terhadap pencapaian kamu aja gitu. Karena di sini tuh juga banyak pencapaian yang sebenarnya gitu ya. Sebenarnya itu harus sudah bisa tercapai, tetapi gara-gara kamu mungkin flashback ke belakang kemarin terlalu galau mikirin cinta, ya sudah gitu, maka pencapaian tersebut nggak tercapai-capai gitu. Bahkan bisa jadi hal itu kayak jadi apa ya gitu, kayak jadi sebuah titik penyesalan gitu loh. Kenapa sih gitu, dulu aku kayak terlalu serius sama pacaran gitu, tapi ternyata kayak seseorang yang aku perjuangin tuh nggak sesuai dengan apa yang aku harapkan, justru kayak malah dia mengkhianati aku, lari dari aku, seolah kayak bosen sama aku gitu. Seharusnya kalau misalnya dulu aku jauh lebih bisa fokus serius sama tujuan hidup aku gitu. Mungkin apa yang menjadi keinginan aku saat ini sudah tercapai gitu. Dan orang ini kayak ini tuh mampu memberikan semangat baru di dalam hidup kamu gitu loh. Jadi yang kayak seolah-olah kayak ada intinya tuh warna baru lah gitu. Terus juga di sini ada kartu King of Wands gitu. Kartu King of Wands tuh dalam artian ini orang itu mampu berpikir secara bijak gitu. Tapi di sisi lain gitu, nih orang itu bukan tipe orang yang biasanya kan ada gitu. Seseorang yang ketika marah gitu, kelihatan marahnya emosinya tuh meledak-ledak gitu. Tapi kalau nih orang gitu ya, kalau misalnya dia marah gitu, mungkin kamu nggak bakalan tahu bahwa dia marah. Karena nih orang itu kayak lebih memilih diam daripada bersuara. Itu tandanya berarti dia berada di titik puncak di mana dia itu marah-marahnya. Jadi bukan tipe orang yang suka banting barang lah, suka ini ya tuh cekcok perdebatan gitu. Jadi kayak dia lebih memilih diam gitu. Terus juga di sini ada kartu demon gitu. Kartu demon tuh di sini ya ada sih gitu, rasa ketakutan yang hinggap di dalam diri kamu gitu. Kamu takut nantinya tuh apabila kayak dia sudah pinter, maksudnya tuh udah ngebuat kamu ngerasa nyaman, tapi justru kayak malah dia gitu ya. Dia itu kayak malah kayak ininya tuh kayak tidak mewujudkan apa yang menjadi impian dia di awal gitu. Cuman ya sepertinya orang ini tuh mampu memiliki sisi pemikiran yang tegas ya gitu. Orang ini tuh bakalan menjabarkan gitu, ngomong sama kamu tentang ya percaya terhadap diri aku. Karena nih orang itu tipe orang yang konsisten ya. Dalam artinya tuh apa yang dia ucap di awal, ya dia bakalan ngucap akan menepati janjinya gitu, seperti apa yang dia ucap di awal gitu. Itu juga di sini ada kartu of Pentacle gitu. Ace of Pentacle tuh di sini orang itu tipe orang yang ambisius, terutama dalam masalah pentacle, dalam masalah pekerjaan, karir gitu ya. Orang itu tidak akan mudah menyerah apabila karir yang diharapkan atau keinginan dia itu belum bisa tercapai gitu. Jadi kayak kamu nantinya juga harus bisa memahami nih gitu. Kayak apabila nih orang itu ngebanyakin waktu dia itu untuk bekerja gitu. Kamu jangan salah gitu ya. Jangan salah persepsi, jangan salah pendapat, karena ya sebenarnya di sini yang saya lihat ya, kayak bener-bener gimana ya, ini tuh kayak kalau misalnya aku belum mendapatkan sesuatu yang aku inginkan tersebut gitu, maka aku bakalan ngejar gitu loh. Terus juga di sini ada kartu Temperance gitu. Temperance tuh yang artinya
it's okay gitu. Untuk saat ini tuh kayak bener-bener orang ini tuh kayak sudah ini tuh kayak sudah mempertimbangkan gitu loh, mempertimbangkan apa sih yang harus saya lakukan gitu loh di usia saya yang sekarang gitu. Jadi kayak orang ini sudah tahu planning bahwa is okay gitu. Saat ini mungkin kayak terjadi itu akan mencari seseorang calon pendamping hidup, dan kayaknya mungkin dalam waktu dekat ini orang ini tuh bakalan hadir. Dan di sini yang saya lihat kayaknya memang nih orang itu kayak sudah cukup ya, masih itu dia itu kayak mungkin terlalu sibuk, waktu dia itu dia gunakan untuk bekerja sampai kayak terkadang itu wah kayak nih aku udah lupa deh bahwa kayak di umur aku yang seperti ini tuh seharusnya aku itu udah maksudnya itu memiliki pendamping hidup gitu loh. Jadi kayak ya udah gitu, orang itu bakalan kedepannya itu bakalan ini itu mencarilah sosok pendamping hidup yang nantinya itu bakalan dia seleksi terlebih dahulu sampai benar-benar kayak orang ini tuh menemukan diri kamu gitu. Terus juga di sini ada kartu Pack of Pentacle gitu. Kartu Pack of Pentacle di sini adalah ngabarin tentang diri kamu, yang artinya mungkin dalam waktu dekat itu ada kabar bahagia nanti yang nantinya itu bakalan hadir di dalam kehidupan kamu. Ya mungkin dia bakalan hadir, bisa saja hal itu terjadi. Cuman saran dari saya sih lebih baik ya, kamu juga seperti itu, meski itu jangan terlalu ini itu di awal memberikan hati kamu terlebih dahulu. Jangan sampai kamu ke bawah nyaman terlebih dahulu gitu. Ini tuh kayak di planning aja gitu loh, dalam artian tuh kamu harus ini ya bisa sabar nggak gitu menikmati proses yang terjadi gitu. Karena jujur gitu kamu nggak suka ini itu menjalin hubungan secara instan gitu loh. Terus juga di sini ada kartu Nine of Swords gitu. Nine of Swords di sini sebenarnya bagus juga sih, dalam artian tuh kayak ya akhirnya kamu bisa juga gitu bangkit dari mimpi buruk yang selama ini tuh menghinggapi atau menyelimuti diri kamu dengan hadirnya dia gitu. Orang ini tuh mampu membangunkan kamu dari keterpurukan, dan orang ini tuh yang kayak sebenarnya tuh ingin gitu dalam artian tuh kita pacaran gitu, kita pacaran menjalin suatu hubungan. Jangan pernah intinya tuh ada pemikiran yang kayak eh ya udah gitu, aku ini tuh kayak saya yang merasa diperjuangkan dan saya yang berjuang gitu. Ini tuh ayo kita berjuang bareng-bareng, berjuang sama-sama demi mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita berdua. Jadi seperti itu. Terus coba di sini Clarissa lihat dulu untuk kartu tarot versi pendampingnya. Udah keluar kartu Ten of Pentacle. Aku aneh sih kayak ngocok kartu seperti ini, ngeshuffle kartu seperti ini tuh. Oke. Di sini ada kartu The Magician. Ada kartu Five of Wands. Oke, ada kartu Five of Pentacle. Ada kartu Pack of Swords. 1, 2, 3, 4, 5. Oke.
Sesuai dengan judul tema dan deskripsi tadi ya, saya lihat di sini karena ada kartu Ten of Pentacle di sini itu yang artinya eh orang ini tuh sepertinya tuh gini. Orang ini tidak akan bakalan langsung ngajak kamu serius sebelum nih orang itu bener-bener siap gitu. Siap dalam artian ya siap dari aspek segalanya gitu, baik dari kesiapan hati dia maupun kayak kesiapan materi dia. Jadi kayak bukan orang yang intinya itu modal nekat lah, dalam artian tuh is okay gitu. Yang penting kayak kita nikah dulu, marry dulu gitu. Kalau masalah rezeki kita pikir belakangan. Lah, nih orang itu bukan tipe orang yang seperti itu. Jadi kayak apabila kayak hati dia itu kayak belum merasakan suatu kesiapan, ya maka jangan harap gitu nih orang itu bakalan cepet-cepet ngajakin kamu nikah gitu loh. Jadi kayak nih orang itu bukan orang yang nekat. Terus juga di sini ada kartu The Magician gitu. Kartu The Magician tuh yang artinya nih orang itu juga benci akan kemunafikan. Dalam artian tuh apa sih gitu kan, terkadang orang yang eh kayak diam-diam gitu kayak kelihatannya itu bagus tapi sebenarnya aslinya tuh enggak gitu. Ini orang itu tidak gitu, jadi kayak ini orang itu lebih suka sama orang yang transparan dan apa adanya gitu loh. Ya apapun sifat kamu ya sudah gitu, dia bakalan bisa menerima apa adanya daripada kayak kamu harus menjadi orang lain gitu. Terus juga di sini ada kartu ini ya, Five of Wands gitu. Five of Wands tuh yang artinya ya orang ini tuh orang yang paling bijak dalam menghadapi masalah kecil maupun besar. Jadi kayak ini orang itu tahulah gitu bagaimana cara maksudnya itu menghadapi suatu masalah gitu ya. Ketika ada masalah-masalah lain yang beruntun di belakang itu ada gitu. Jadi kayak ini orang itu tahu apa yang harus dia lakukan gitu. Bagaimana cara menyelesaikan porsi masalah ini, porsi masalah itu. Jadi kayak tahulah intinya seperti itu. Terus juga di sini yang saya lihat ya, mungkin hati kamu saat itu kayak memang sudah bener-bener rapuh ya. Tapi setelah kehadiran dia gitu, saya yakin bahwa di balik kerapuhan tersebut, ya cinta kamu itu masih bisa tumbuh dan berkembang gitu. Masih bisa menjadi intinya itu berkembang dengan baik. Karena apa ya, sebenarnya yang mempengaruhi perkembangan cinta itu adalah dukungan dari pasangan. Kalau misalnya pasangan kamu intinya itu kayak bikin kamu uring-uringan aja, bikin kamu marah-marah, ya bisa dipastikan cinta tersebut tidak berkembang. Tapi apabila kayak di belakang itu semuanya ada seseorang yang memang di belakang itu mensupport kamu, memberikan dukungan terhadap ya kita ini harus berinovasi, berpikiran cinta semakin lama semakin baik atau bagaimana. Saya yakin bahwa cinta itu indah gitu loh. Asalkan kita tahu caranya. Terus juga di sini ada kartu Five of Swords gitu. Five of Swords di sini menggambarkan tentang ya orang ini tuh nggak mau sih masih itu dipandang sebelah mata. Ih kamu cuma ngomongnya aja tapi wujudnya itu nggak pernah ada gitu. Makanya orang ini tuh tidak terlalu suka merangkai kata-kata indah atau membuat kata-kata janji-janji manis gitu. Lebih baik kalau misalnya dia siap ya udah gitu, ayo gitu kapan. Jadi seperti itu. Jadi nggak ingin lah masih itu dia dipandang sebelah mata seperti itu. Dalam artian ya mungkin orangnya bukan tipe orang yang dalam artian tuh pinter kata-kata merangkai kata-kata manis tapi orangnya romantis, tahu nggak sih? Jadi kayak orang itu berprinsip gitu loh. Romantis itu tidak harus selalu ditunjang dengan rangkaian kata-kata manis yang indah yang begitu gombal gitu loh. Jadi kayak ya ya udah gitu, yang penting kayak aku tahu bagaimana cara ngebikin suasana ini bikin hipnya itu kayak romantis gitu loh. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Untuk teman-teman semuanya yang memilih kartu yang selanjutnya, kartu number 3 ya. Ada kartu Nine, oh ada kartu The Hermit. Oke. Ini lanjut lagi. Ada kartu The Hermit. Kita coba lihat Violet. Di sini ada kartu The Hangman. Ada kartu Six ya. Six of Wands, Six of Swords ya, dan ada kartu Seven of Swords.
Terus ada kartu Knight of Swords. Ada kartu Egg ya. Egg of Swords. Egg of Pentacle maksudnya. One, two, three, four, five. Oke. Ada kartu King of Wands. Ada kartu Pack of Wands. Ada kartu Queen of Pentacle. Ada Queen of Cup. Terus juga ada kartu Strength. Oke. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, yaitu ciri orang yang bakalan ngajakin kamu serius itu seperti apa sih? Jika dilihat dari kartunya, mungkin orang ini yang saya lihat ya, bisa lebih tua dari kamu, bisa lebih muda dari kamu. Cuman perbedaannya sih ya kayaknya nggak terlalu signifikan ya, mungkin beda 1, 2, 3 tahun aja. Dan di sini yang saya lihat ya, orangnya yang saya lihat itu kayak bener-bener nantinya datang di saat kayak memang seperti saat ini gitu, di saat yang kayak kamu saat ini tuh sedang berharap seseorang yang memang bisa menemani kamu di kala kamu sedih, di kala kamu senang gitu. Intinya tuh kayak kamu saat ini tuh sedang mengharapkan kehadiran seseorang yang seperti itu. Cuman yang saya lihat ya, di masa itu penantian panjang kamu flashback ke belakang kemarin, kamu itu belum dipertemukan dengan seseorang yang intinya tuh sesuai lah sama kamu. Justru yang kayak malah dipertemukan sama orang yang ujung-ujungnya cuma main-main aja, ujung-ujungnya cuma ada maunya aja. Bahkan yang saya lihat ya, kayaknya ada juga yang masih itu ingin cuma mendapatkan senengnya aja dari kamu gitu loh. Terus juga di sini Clarissa dapat melihat ya bahwa kayak memang orang ini tuh hadir untuk maksudnya itu menyinari kamu di kala kayak kondisi kamu itu kayak bener-bener udah gelap, dalam artian tuh kayak kamu udah gelap nggak bisa melihat masa depan gitu. Karena ya jika dilihat kayaknya kamu belum merasa siap aja gitu loh untuk membuka hubungan baru, karena ya mungkin flashback ke belakang kemarin karena masih kayak tersimpan bekas luka yang kamu pendam sampai saat ini. Terus juga di sini yang saya lihat ya, memang sih gitu, kayak proses kehidupan yang saat itu kamu jalan itu bener-bener begitu panjang banget, dalam artian tuh kayak kamu mencoba ya, ini tuh kamu sudah serius tapi yang diajak serius gak bisa. Kamu mencoba ini tuh fokus sama hubungan kamu aja, tapi nyatanya tetap gak bisa. Dan dari situlah akhirnya tuh kayak kamu bener-bener, ya aku kok ngelewati kesedihan ini bener-bener begitu panjang dan beruntun ya gitu. Akankah masih ada kebahagiaan untukku atau bagaimana gitu? Tenang saja gitu. Nantinya orang ini tuh bakalan hadir di dalam kehidupan kamu, yang artinya tuh kayak tanpa kamu duga-duga gitu. Bisa jadi nih orang itu datang dari teman online, atau mungkin orang ini tuh bisa datang dari mungkin ya gitu perkenalan yang tidak disengaja, yang nantinya tuh akan tercipta sebuah hubungan atau komunikasi yang begitu intens. Cuman yang saya lihat ya, kayaknya kamu nantinya itu kayak ketika orang ini datang gitu ya, kamu nantinya itu kayaknya masih ngerasa ragu deh. Intinya tuh kayak belum bisa menerima kehadiran dia sepenuhnya gitu. Karena yang kayak kamu masih
intinya tuh kayak ingin lah gitu, maksudnya tuh menghealing diri kamu terlebih dahulu, karena jujur gitu kamu masih belum siap kalau misalnya harus sakit hati yang kedua kalinya. Jadi kayaknya kamu itu masih ragu, dan orang ini tuh kayaknya mampu mengapprove kok, maksudnya tuh apa yang menjadi keinginan kamu, dan ini itu memahami situasi apa yang pernah kamu alami. Jadi seperti itu. Terus juga di sini yang saya lihat ya, orangnya sih ya gitu, maksudnya itu kayak di awal itu memang kayak dia itu sedikit kayak nggak terbuka sama kamu, yang artinya kayak kamu ngerasa itu ada sesuatu hal yang sepertinya itu dia simpan. Tapi sebenarnya bukan dari hal itu sih, dalam artian tuh kayak siapa sih gitu yang intinya tuh kayak baru kenal langsung tiba-tiba mau menceritakan tentang apa yang terjadi secara transparan, nggak mungkin juga kan gitu. Tapi lambat laun gitu, saya yakin orang ini tuh mampu berpikir terbuka gitu ya. Dan apalagi ditambah gitu ya, ditunjang bahwa yang kayak kamu itu tipe orang yang sebenarnya itu pendengar yang bagus sih gitu. Dan kayak nantinya kamu itu nantinya tuh bakalan ininya tuh kayak banyak cerita, banyak curhat sama dia, bahkan tak sedikit pula gitu ya kamu menceritakan tentang kisah hidup kamu, dalam artinya tuh kayak kamu pernah dihianati, pernah disakiti atau bagaimana, dan harapan kamu sebenarnya tuh aku ingin yang seperti ini, menemukan seseorang yang ini tuh nggak main-main lagi gitu loh. Terus juga di sini ada kartu The Hangman gitu. Kartu The Hangman tuh adalah ya, akan terjadi sebuah dampak perubahan besar yang bakalan terjadi di dalam hidup kamu. Karena ya mungkin flashback ke belakang kemarin, kamu terkatung-katung dalam mahligai ketidakjelasan. Dalam artian tuh kayak ya kamu nggak tahu gitu loh tentang masalah cinta ini gitu. Kamu sudah tidak bisa menikmati indahnya cinta gitu. Lawang ini tuh kayak kamu beberapa kali setiap kamu mau serius sama orang, tetapi ujung-ujungnya ya tetap gitu, cinta kamu digantung. Setelah digantung, kamu ditinggalkan dengan ketidakpastian tanpa alasan dan sebab yang jelas, yang membuat kamu itu kayak bener-bener ngerasa terpukul banget gitu loh. Sampai kayak bener-bener ya sudah gitu, kayak kamu ingin menyerah, dan ininya tuh kayak ya sudah gitu, biarkan aja seperti air yang mengalir. Terus juga di sini yang saya lihat ya, orang ini yang mampu menyeret kamu kok, dalam artian tuh menyeret kamu dari kegelapan, dari rasa kesedihan dan kegelisahan yang sempat kamu alami. Jadi kayak orang ini tuh kayak berusaha membawa kamu secara perlahan untuk masuk itu menyebut suatu kebahagiaan. Kenapa perlahan gitu? Ya orang ini kembali lagi seperti apa yang pernah saya sebutkan gitu. Jadi kayak orang itu sangat menghargai setiap langkah apapun yang terjadi. Jadi ini tuh, ini orang itu tidak ingin, dalam artian tuh kayak buru-buru gitu, tapi nantinya jadinya instan gitu. Jadi kayak bener-bener ya sudah, kita coba melewati, mengarungi gitu ya, mengarungi kebahagiaan, kesulitan secara bersama-sama, yang nantinya kita itu kayak kedepannya itu bakalan menjemput suatu momen membahagiakan, dimana kayak aku dan kamu itu bakalan tersenyum nantinya gitu. Terus juga di sini ada kartu Egg ya, Egg Oswald gitu. Ya, saya paham sih untuk saat ini tuh kayak kamu lagi banyak tekanan di dalam hidup kamu. Bukan cuma masalah asmara aja, tapi juga masalah yang lain-lain. Cuman yang saya lihat tuh di sini tuh kayak masih ya, hal yang ini tuh kayak tidak bisa membuat kamu jadi berpikir lepas itu masih, ini tuh kayak kamu takut untuk melangkah ke depan, karena ya bagaimanapun juga masih itu takut melangkah ke depan apa sih gitu. Ya menjemput hadirnya orang baru gitu. Karena kayak nggak ada hal yang lain yang kamu pikirkan saat ini kayak selain menghiling diri kamu terlebih dahulu, mengambil kekuatan kamu kembali sampai bener-bener kayak kamu itu ngerasa siap. Dan orang ini yang saya lihat ya nantinya itu akan hadir dikala kayak kamu memang bener-bener kayak sudah merasa siap gitu loh. Dalam artian tuh ya entah siap atau nggak siap gitu, yang penting tuh kayak nih orang itu nantinya itu bakalan muncul aja secara tiba-tiba gitu, dan kamu nantinya itu nggak bakalan ngerasa gitu, karena ya kayak perkenalan dia itu bener-bener yang kayak nggak dirancang gitu loh, dalam artian tuh yang nggak memang niat dia ingin cari jodoh atau bagaimana gitu. Jadi kayak ya seperti apa yang kamu harapkan gitu. Jadi kayak ya sudah, kayak ikuti air yang mengalir gitu. Terus juga di sini ada kartu Knight Oswald gitu. Knight Oswald di sini memang sih orangnya terlihat strength, dalam artian tuh nih orangnya tuh kelihatan tegasnya gitu. Jadi kayak mungkin kayak kamu nantinya itu bakalan banyak diingetin sama dia gitu. Kayak misalnya kamu nanti itu kayak curhat gitu ya tentang sebuah pendapat atau argumentasi yang ingin sebenarnya itu kayak kamu lakukan. Kayak kamu ingin take action gitu ya. Sebenarnya langkah aku ini bener nggak sih gitu. Sebenarnya langkah yang B ini bener nggak sih gitu. Nih orang itu nantinya bakalan memberikan sebuah solusi gitu. Ya kalau misalnya kamu A nanti dampaknya itu seperti ini. Kalau misalnya kamu B dampaknya itu seperti ini. Udah kamu pikir apa belum gitu. Jadi orang itu mampu berpikir secara apa ya, secara sehat, dalam artian ya mungkin karena ketegasan sisi dia itu gitu. Terus juga orangnya sih yang saya lihat pekerja keras gitu. Orangnya sih pekerja keras dalam artian kalau masalah pekerjaan, rasa tanggung jawab, ini orang itu tidak perlu diragukan. Karena yang saya lihat ya,
nih orang itu tipe orang yang gigih gitu loh. Dalam artian tuh kayak misalnya nih ya gitu, dia menginginkan suatu A gitu, sedangkan ada sesuatu C yang harus dia dahulukan gitu. Kan terkadang orang itu fokus sama satu tujuan terlebih dahulu. Kalau ini orang itu tidak gitu. Ya, ini tuh kayak ingin mengejar bersama-sama biar nantinya itu juga cepat terselesaikan gitu loh. Jadi ini tuh nggak banyak juga orang yang bisa berpikir seperti itu, tapi ini adalah kayak mungkin kelebihan yang memang sudah diberikan Tuhan, yang sudah dianugerahkan Tuhan, bener-bener kayak dia diberikan kemampuan seperti itu gitu. Jadi yang kayak porsi berpikir dia itu bisa double gitu dalam menyikapi sebuah problem atau masalah. Terus juga di sini ada kartu King of Wands gitu. Kartu King of Wands tuh yang artinya eh untuk saat ini tuh kayak kamu itu bener-bener kayak masih tetap ya gitu, kayak kamu itu masih belum bisa berdiri, dalam artian tuh kayak ya ada rasa sakit hati atau rasa luka yang membekas di masa lalu dan membuat kamu itu untuk saat itu kayak masih ngebikin berjalan kamu itu tertatih-tatih, dalam artian tuh ya kamu belum, intinya tuh belum sembuh secara perfeksionis, belum sembuh secara sempurna, karena ya siapa sih gitu yang namanya tuh bisa, intinya tuh bisa dengan legowonya apabila kayak kamu disakiti gitu, pasti hal tersebut itu bakalan kamu bawa sampai saat ini. Cuman yang saya lihat kayak kamu itu masih bisa mampu berpikir logis gitu loh, dalam artian tuh is okay gitu, aku nggak boleh terlalu terpuruk seperti ini gitu, karena kayak semakin kamu terpuruk gitu, maka ya semakin senang pula, semakin bahagia pula mantan kamu yang pernah menyakiti kamu gitu. Terus juga di sini ada kartu Pack of Wands gitu. Pack of Wands di sini adalah ya, apabila kayak orang ini tuh sudah menemukan tampatin hati dia yang pas, maka yang dia lakukan adalah fokus terhadap hubungan ini dan pekerjaan yang dia lakukan. Karena sebenarnya nih orang itu tipe orang yang sangat memprioritaskan pasangannya. Dalam artian ya pekerjaan juga prioritas gitu, tapi nggak ada yang lebih prioritas lagi gitu selain pasangan gitu. Dan orang ini tuh kayak terlihat ya nantinya itu kayak sisi sisi dimana kayak kamu itu difokuskan, diprioritaskan sama dia gitu, tanpa kamu minta kamu pun bakalan merasakan. Terus juga di sini ada kartu Queen of Pentacle yang artinya ya sebisa mungkin sih kamu nggak boleh terlalu sedih ya, karena di sini terlihat dari kartunya aura kamu itu kayak bener-bener suram, dalam artian itu kayak terselimuti oleh kesedihan yang kamu rasakan gitu loh. Jadi kayak bener-bener kayak saat ini tuh kayak kamu udah, ya benar sih gitu, kayak momennya itu bahagia gitu, tapi kamu nggak bisa merasakan momen kebahagiaan tersebut gitu. Kamu di sela-sela orang lain bahagia gitu, di sisi lain kamu terpuruk ngerasakan suatu renungan kesedihan yang dia buat gitu, masih itu yang dibuat sama mantan atau masa lalu kamu gitu, yang membuat kamu itu jadi yang kayak seolah-olah ya kenapa ya gitu, kayak dunia ini kok kejam gitu, dikala aku sudah memberikan sisi niat tulusku, sisi niat baikku, tapi di sisi lain itu ada orang lain yang justru malah memanfaatkan kebaikanku gitu, sampai yang kayak bener-bener di sini tuh Queen of Cup gitu, kamu itu menjadi seorang Queen of Cup tuh yang artinya ya sudah gitu, untuk saat ini tuh kayak sebenarnya kamu sudah menyerah, nggak ada lagi yang masih itu yang ingin kamu capai, terutama dalam urusan cinta gitu loh. Jadi kayak kamu lebih ini tuh ingin mencapai, menyembuhkan diri kamu terlebih dahulu dan ingin mungkin memfokuskan sama pekerjaan kamu gitu, karena untuk sementara ini hal itu yang lebih penting. Tapi tenang saja gitu ya, apabila dia hadir orang ini tuh setidaknya mampu kok maksudnya itu meringankan beban yang kamu rasakan saat ini gitu, karena ya di sini tuh ada kartu strength di balik semuanya ini gitu ya. Kamu kan orangnya bersabar, dalam arti itu di balik kesabaran kamu ini tentu ada buah manis yang nantinya itu bakalan kamu dapatkan, yaitu seseorang yang intinya itu mampu menaklukkan diri kamu, dalam artian tuh kayak bukan cuma menaklukkan aja terus dia pergi, bukan seperti itu, tapi nih orang itu benar-benar, nih orang itu bisa ngebikin kamu nyaman, bisa menaklukkan diri kamu, sekaligus orang ini nantinya juga orang yang bakalan ngebahagiain kamu gitu loh. Terus di sini coba Clarissa lihat juga. Oke, di sini udah keluar kartu ya, ada kartu Three of Cup. Di sini ada kartu Eight of Swords. Ada kartu Ace of Pentacle. Dan ada kartu Ten of Wands.
ada kartu The Star. Ada kartu The Moon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Oke, di sini memang terlihat ya, orang ini tuh tidak ingin loh menganggap bahwa kedekatan antara kamu dan dia itu kamu anggap sebagai permainan aja, sebagai main-main. Karena sebenarnya saya dapat melihat ya bahwa orang ini tuh kayak bener-bener energi dia tuh kelihatan banget, rasa tulusnya dia, rasa sayangnya dia. Nantinya cara dia memperlakukan kamu itu kayak bener-bener udah mampu kelihatan tanpa kamu bertanya apakah kamu sayang sama aku atau enggak gitu. Terus juga di sini ada kartu Eight of Swords gitu. Kartu Eight of Swords di sini apa sih gitu? Ya mungkin orang ini tuh yang mampu membebaskan kamu ya dari sisi keterpurukan. Dalam artian orang inilah yang akan masuknya itu bukan orang di masa lalu kamu, tetapi orang yang saat inilah yang nantinya itu bakalan ngajak kamu ke jenjang yang lebih bahagia lagi daripada sebelumnya. Terus juga di sini ada kartu Ace of Pentacle gitu. Ace of Pentacle tuh yang artinya apa sih? Ya orang ini tuh tipe orang yang berharap besar terhadap hubungan yang dia jalani saat ini gitu. Jadi kayak ini orang itu nantinya kayak apabila sudah menemukan kamu gitu, orang ini tuh akan berharap besar terhadap ya hubungan yang saat ini sedang dia jalani. Berharap besar itu yang seperti apa sih? Ya mungkin bakal memikirkan jenjang yang lebih serius lagi, yang jauh lebih baik daripada sebelumnya gitu loh. Terus juga di sini ada kartu Ten of Wands. Kartu Ten of Wands di sini adalah tipe orang yang benar-benar bisa perfeksionis dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi kayak apabila di dalam hubungan dia nantinya itu kayak terjadi sebuah problem, orang ini tuh bakalan intinya itu menyelesaikan dari akar-akarnya, bukan cuma setengah-setengah aja gitu. Jadi ini orang itu bisa dikatakan orang yang tegas lah dalam hal tersebut. Terus juga di sini ada kartu The Star. The Star tuh yang artinya oke, untuk saat ini memang kayak kamu udah ngerasakan sebuah rasa yang benar-benar begitu capek, dimana yang kayak kamu itu benar-benar pernah merasakan berjuang, tapi perjuangan tersebut tidak pernah terlihat di hadapan mantan kamu. Cuman yang saya lihat sih, kalau untuk orang baru ini kayak semakin kamu banyak berjuang sama dia, maka semakin besar pula cinta dia untuk kamu. Terus juga di sini ada kartu The Moon yang artinya untuk saat ini tuh stop gitu. Kamu nggak perlu lagi masih itu terlalu banyak mencari-cari, terlalu banyak berambisi gitu. Nikmati aja gitu apa yang sudah terjadi saat ini gitu. Karena ya apabila dia memang kayak bener-bener jodoh gitu, tanpa kamu minta pasti dia bakalan datang dengan sendirinya. Jadi seperti itu. It's okay, terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya. Aku ingetin lagi ya buat teman-teman semuanya yang ingin personal reading, silahkan ya, tentang semua keterangannya, daftar price-nya, dan langkah-langkahnya semuanya di bawah link deskripsi video ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan ya subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak buat sahabat TR Lover. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah, terima kasih ya. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Dadah.